Pagi itu, langit kota mulai cerah setelah semalaman diguyur hujan. Di sudut kota kecil bernama Rawa Permai, seorang gadis muda bernama Ayu, berusia 24 tahun, dikenal warga sebagai pribadi yang mandiri dan pemberani, sedang mengendarai sepeda motornya menuju tempat kerjanya di sebuah butik pakaian. Ia mengenakan jaket denim lusuh, celana jeans, dan helm putih. Perjalanan rutin yang seharusnya biasa saja, ternyata berubah jadi insiden yang tak akan pernah ia lupakan. Saat melewati jalan pintas di dekat kawasan industri lama, Ayu dihentikan oleh 3 orang pria berseragam polisi yang berdiri di bawah pohon besar. Tanpa pelang resmi atau rambu lalu lintas, mereka memasang razia dadakan dan menyetop beberapa pengendara yang lewat. Tatapan mereka mencurigakan, dan Ayu langsung merasa ada yang janggal. Salah satu dari polisi itu, bertubuh besar dan berwajah garang, menghampiri Ayu dan langsung meminta surat-surat kendaraan. Dengan sopan, Ayu menyerahkannya. Setelah memeriksa sekilas, pria itu mengernyitkan dahi dan berkata, "Suratmu lengkap, tapi kami butuh uang administrasi, biar cepat selesai. Ngerti kan?" Ayu terdiam. Ia tahu maksud ucapan itu. Sebuah bentuk pungutan liar yang kerap terjadi di jalanan sunyi seperti ini. Dengan tegas, Ayu berkata, "Maaf, Pak. Saya nggak salah. Semua surat saya lengkap. Kenapa harus bayar?" Si oknum polisi tampak kesal, nada suaranya meninggi, "Jangan sok benar kamu. Ini daerah kami. Mau lewat sini, harus ngerti aturan kami." Beberapa pengendara lain hanya dia menyaksikan dari kejauhan, takut ikut terseret. Tapi Ayu, dengan napas teratur dan wajah dingin, tidak mundur. Ketika si polisi mulai mendorongnya dan mencoba merampas kunci motornya, Ayu langsung bergerak cepat. Dengan satu tendangan keras ke arah perut polisi itu, tubuh pria besar itu terhuyung ke belakang dan jatuh menabrak tiang listrik kecil. Dua temannya kaget, tidak menyangka gadis yang terlihat kalem ini bisa melawan dengan begitu sigap. Ayu pun bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh besar oknum polisi yang terkena tendangan Ayu masih tergeletak sambil meringis kesakitan. Dua rekan sesama polisi langsung melangkah cepat, wajah mereka berubah tegang. Salah satu dari mereka, berambut cepak dan bertato di lengan, segera maju dan berteriak, "Kurang ajar kamu ya? Berani main tangan ke petugas?" Ayu tak gentar. Tangannya masih menggenggam erat kunci motor dan ponselnya, siap merekam jika situasi makin memburuk. Dengan suara keras, ia berkata, "Kalian bukan petugas yang layak dihormati. Ini bukan razia resmi. Kalian cuma cari uang dari orang yang gak bersalah." Beberapa pengendara yang tadinya hanya menonton mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan diam-diam merekam kejadian tersebut. Salah satu ibu-ibu dari kejauhan bahkan sempat berseru, "Itu anak bener kok. Jangan sok jago kalian." Namun si polisi bertato malah semakin marah. Ia mencoba menarik tangan Ayu dengan kasar, tapi Ayu menepis sambil melangkah mundur. "Lepaskan saya. Saya akan laporkan kalian semua ke Propam." Kemarahan mereka berubah jadi panik. Mereka mulai menyadari situasi berbalik. Salah satu dari mereka berusaha menenangkan temannya. "Udah, jangan main fisik dulu." Banyak yang rekam, namun si polisi pertama yang terkena tendangan sudah bangkit. Penuh dendam, ia mengacungkan telunjuk ke arah Ayu. "Kamu pikir cuma karena cantik kamu bisa bebas enaknya? Hari ini kamu bakal nyesel." Tiba-tiba, ia melompat maju dan berusaha memelintir tangan Ayu. Tapi Ayu sudah lebih dulu bersiap. Ia menghindar ke samping dan secara refleks menendang lutut pria itu, membuatnya kembali terduduk. Jeritan pendek terdengar, suasana makin panas. Para pengendara mulai mendekat. Salah satu pemuda bersorban yang menyaksikan kejadian itu ikut maju dan berkata, "Kalau kalian lanjut menyakiti dia, kami semua ikut campur. Razia ini nggak sah, dan kalian bukan penegak hukum, kalian cuma preman berseragam." Para polisi itu akhirnya terlihat goyah. Kerumunan semakin ramai. Ayu, dengan napas memburu tapi tenang, mengangkat ponselnya dan mulai merekam, memperlihatkan wajah-wajah mereka secara jelas. "Ini wajah kalian, ini nama kalian. Semuanya akan sampai ke media. Saya nggak takut." Wajah para oknum polisi itu mulai berubah pucat. Mereka saling pandang, sadar bahwa situasi sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti biasanya. Kerumunan pengendara kini makin padat. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi titik balik bagi Ayu. Ia berdiri tegak, meskipun tangannya masih sedikit gemetar karena adrenaline. Dengan mantap, ia melangkah maju, mengarahkan kamera ponselnya ke wajah ketiga oknum polisi yang mulai tertunduk.
Ini bukan cuma untuk saya, kata Ayu lantang. Berapa banyak orang yang sudah kalian palak di sini? Berapa banyak ibu-ibu, pelajar, dan pekerja yang kalian peras dengan alasan razia? Orang-orang di sekitar mulai bersuara. Beberapa ibu-ibu melangkah maju dan mengangguk. Seorang bapak pengemudi ojek berkata, saya pernah diminta uang Rp50.000 sama mereka minggu lalu. Surat lengkap tetap aja disuruh bayar. Salah satu polisi yang dari tadi diam akhirnya mencoba berdalih. Kami cuma menjalankan tugas, Mbak. Mungkin tadi salah paham, namun Ayu langsung menyela, tugas kalian adalah melindungi, bukan mengintimidasi rakyat. Ini jalan umum, bukan sarang kalian. Sementara itu, seorang pemuda dalam kerumunan tampak sibuk menelpon. Ternyata ia adalah aktivis LSM lokal yang selama ini sering mengadvokasi korban pemerasan jalanan. Dalam 10 menit, 2 orang dari organisasinya datang membawa mobil dan kamera dokumentasi. Mereka langsung mewawancarai Ayu di tempat kejadian dan merekam kesaksian warga lain. Wajah para oknum polisi makin gelisah. Mereka berusaha pergi, tapi warga tak membiarkan mereka begitu saja. Tunggu aparat yang benar datang dulu. Jangan pergi seenaknya. Seru salah satu warga. Ayu lalu mengirim video dan lokasi kejadian ke Propam Polda melalui aplikasi resmi. Tak berselang lama, sebuah mobil patroli asli dari Polres Kota tiba di lokasi. Petugas berpakaian lengkap turun dengan raut wajah serius. Warga menyambut kedatangan mereka dengan lega. Petugas Propam langsung memisahkan ketiga oknum dan meminta keterangan awal dari Ayu dan warga. Suasana berubah drastis. Yang tadinya oknum arogan kini hanya tertunduk dalam diam saat tangan mereka diborgol satu persatu. Ayu yang masih berdiri di tengah warga menatap mereka dengan tajam. Hari ini kalian tahu, satu orang yang berani bicara bisa memulai perubahan. Semua warga bertepuk tangan. Beberapa bahkan menangis haru melihat akhirnya keadilan menunjukkan tanda hadir. Setelah ketiga oknum polisi dibawa ke dalam mobil patroli, suasana di lokasi razia ilegal itu berubah menjadi penuh rasa lega. Warga yang selama ini merasa tak berdaya, kini menyadari bahwa perlawanan yang berani dan cerdas bisa mengguncang kekuasaan yang menyimpang. Ayu duduk di trotoar, masih memegangi botol air mineral yang diberikan oleh salah satu ibu pedagang. Wajahnya masih memerah karena emosi dan kelelahan. Namun senyumnya perlahan muncul ketika seorang petugas Propam menghampirinya dengan hormat. Terima kasih atas keberanian Anda, Mbak Ayu. Kami sudah lama mencurigai adanya praktik razia liar di sekitar kawasan ini, tapi selalu sulit mendapatkan bukti. Rekaman Anda dan kesaksian warga sangat berarti untuk proses penyelidikan, ujar petugas itu sambil mencatat data Ayu. Kalau saya tidak melawan tadi, saya mungkin cuma jadi korban berikutnya, jawab Ayu pelan. Tapi ini bukan soal saya saja. Ini soal semua orang yang tiap hari takut dijadikan sasaran pemerasan dengan seragam. Beberapa warga yang sebelumnya hanya berani diam, kini ikut menyuarakan pengalaman mereka. Seorang bapak tukang sayur mengaku pernah kehilangan uang belanja karena dipaksa damai di tempat. Seorang pelajar juga menceritakan motornya sempat ditahan meskipun surat-surat lengkap. Semua kesaksian itu dicatat oleh tim dari Propam dan LSM yang hadir di lokasi. Sementara itu, berita tentang keberanian Ayu mulai menyebar di media sosial. Video yang ia rekam telah diunggah oleh salah satu aktivis dan menjadi viral dalam waktu singkat. Judul video, gadis muda tendang polisi nakal saat razia ilegal, warga akhirnya berani bicara. Komentar netizen pun membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang memuji keberanian Ayu, menyebutnya sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi kecil yang meresahkan masyarakat. Namun, di balik sorotan dan dukungan yang mulai berdatangan, Ayu sadar bahwa perjuangan belum selesai. Ia tahu akan ada risiko, ancaman, atau tekanan balik. Tapi ia tidak gentar. Hari itu, ia telah membuktikan bahwa seorang perempuan muda pun bisa mengguncang kejahatan berseragam, dan malam itu, ketika ia duduk sendiri di kamar kosnya, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, kami tahu kamu. Hati-hati ke depan. Ayu menatap layar ponsel dengan tatapan dingin. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Malam terasa panjang bagi Ayu. Pesan singkat yang ia terima terus terngiang-ngiang dalam pikirannya. Ancaman itu singkat, tapi jelas. Seakan menjadi bukti bahwa keberaniannya hari itu mulai mengguncang pihak-pihak yang terbiasa bermain di balik kekuasaan. Di dalam kamar kosnya yang sempit dan sederhana, Ayu duduk bersandar di ranjang sambil memeluk lutut. Lampu kamar menyala redup, dan suara motor dari kejauhan menjadi satu-satunya pengganggu keheningan. Ia membuka kembali video yang telah diunggah ke media sosial. Komentar dan dukungan terus mengalir. Tapi di sela-sela komentar positif,
Muncul juga beberapa akun anonim yang menuliskan ejekan dan peringatan samar. Beraninya cuma karena viral. Tapi lihat aja nanti, karma itu ada. Cantik sih. Tapi kalau mayat cantik, siapa peduli? Ayu menarik napas dalam. Tangannya bergetar sedikit, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, semakin dalam ia melawan, semakin besar risikonya. Tapi ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, semua keberanian tadi siang akan sia-sia. Paginya, Ayu menghubungi aktivis LSM yang kemarin datang ke lokasi. Namanya Raka, seorang pria muda dengan rekam jejak advokasi hukum yang kuat di kota tersebut. Ada yang ngancam lewat pesan, "Mas," kata Ayu dalam panggilan telepon. "Saya khawatir, tapi saya nggak mau diam." Raka langsung merespons cepat, "Itu biasa. Mereka mencoba menakut-nakuti kamu. Tapi kita nggak akan biarkan. Hari ini juga kita ajukan perlindungan ke lebih dan lapor ke kepolisian resmi. Jangan khawatir, kamu nggak sendiri." Sesuai janji, Raka datang menjemput Ayu di kosnya siang itu. Mereka pergi ke kantor lembaga bantuan hukum untuk mengajukan pendampingan. Beberapa pengacara muda menyambut mereka dengan ramah dan mengatakan siap memberikan dukungan penuh, bahkan jika harus naik ke proses hukum. Sementara itu, berita tentang Ayu mulai diliput media lokal. Judul-judul mulai bermunculan. Perlawanan Ayu, gadis muda bongkar praktik pemalakan berkedok razia, warga dukung Ayu, desak Kapolri bersihkan oknum di jalanan. Namun, di balik segala dukungan itu, bahaya tetap mengintai. Sepulang dari kantor lebih, Ayu menyadari ada motor yang terus membuntuti dari kejauhan. Motor itu tanpa plat nomor. Pengemudinya mengenakan jaket hitam dan helm gelap. Ayu tidak langsung panik. Ia menatap spion sambil tetap tenang. Ia lalu menepuk bahu Raka yang sedang menyetir. "Mas, lihat belakang. Sejak dari kantor tadi, dia ngikutin kita." Raka melirik spion, wajahnya langsung serius. "Tenang. Kita belok ke kantor polisi. Biar mereka tahu kita waspada." Mobil pun berbelok mendadak menuju polsek terdekat. Pengendara misterius itu sempat melambat, lalu memutar balik dan menghilang ke arah lain. Ayu menatap keluar jendela dengan tatapan dingin. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kasus razia ilegal. Ini sudah jadi medan perang antara kebenaran dan kekuasaan gelap, dan ia memilih berdiri di garis depan.